Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Percayalah saudara, pengharapanmu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tetap setia. Percayalah satu langkah lagi di depan Tuhan menyediakan mujizat bagi saudara dan saya. Segala yang terjadi di hidupku, Sebab janji Tuhan, janji Tuhan menghidupiku mari saudara yang selalu. yakin sama-sama katakan, Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Dan hari ini juga bertepatan pada hari Paskah. Kalisa mengucapkan selamat Paskah untuk adik-adik semua. Yuk kita mulai ibadah praremaja kita hari ini. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh merayakan Paskah pada hari ini Tuhan, hari di mana Engkau bangkit dari kematian Tuhan. Biarlah kami juga bangkit dari dosa-dosa kami, dari kesalahan-kesalahan kami yang lama Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan urapi Kalisa Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan pada hari ini, sehingga firman ini Tuhan boleh menjadi benih yang subur di tanah yang subur. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, hari Paskah. Hari Paskah adik-adik sudah tahu ya, hari Paskah itu adalah hari kebangkitan Yesus Kristus. Ketika itu 3 hari yang lalu sebelum dia bangkit, Yesus wafat di kayu salib. Dan 3 hari setelah Yesus wafat, Yesus dibangkitkan dari kematian. Dan setelah itu Yesus naik ke surga. Jadi Yesus itu pernah berada di bumi. Yesus itu pernah berkarya di bumi. Dan suatu hari nanti Tuhan akan datang kembali
untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Kita buka dulu ya di Lukas 21 ayat 34 sampai 38. Judulnya yaitu nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ini akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari, Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari Dia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam Bait Allah untuk mendengarkan Dia. Jadi di perikop Alkitab ini menceritakan tentang nasihat untuk berjaga-jaga. Seperti tadi Kalisa bilang, suatu hari nanti Tuhan akan datang kembali ke bumi. Ya, untuk apakah? Untuk membawa orang-orang yang percaya kepadanya. Di saat itu, atau yang disebut dengan hari kiamat ya, Tuhan akan memilah domba dan kambing. Seperti yang di Alkitab katakan, domba itu ibarat adalah orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang tetap setia sampai akhir hidupnya percaya dengan Tuhan. Kambing itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepadanya atau mungkin berpaling daripada Tuhan. Nah, di perikop ini dikatakan bahwa nasihat supaya berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga apa? Di sini dikatakan berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah, jangan sampai hatimu syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Ya, jadi di dalam perikop ini di Lukas 21 ayat 34 dia bilang berjaga-jagalah terhadap pesta pora dan kemabukan serta segala hal yang berbau duniawi. Kalisa tahu saat ini anak-anak muda sekarang begitu banyak tantangan. Dunia memberikan segala sesuatu yang menggiurkan. Ya, ada media sosial, gadget, bahkan segala sesuatu dibuat begitu dipermudah. Ya, kita mau melihat situs-situs yang nggak benar pun mudah, gampang sekali. Ya, mungkin juga banyak pergaulan-pergaulan bebas, narkoba, seks bebas, segala pergaulan-pergaulan yang tidak baik, yang menyesatkan. Saat ini dunia dihadapkan dengan hal-hal seperti itu. Di mana adik-adik sekarang, zaman sekarang, itu adalah tantangan untuk adik-adik. Supaya adik-adik bisa berjaga-jaga ketika nanti waktunya Tuhan datang. Ya, kita tetap ditemukan Tuhan dalam keadaan setia, dalam keadaan berjaga-jaga. Ya, dibilang katanya hari Tuhan itu seperti suatu jerat. Adik-adik tahu ya, kalau misalnya kita jerat itu tahu ya, perangkap. Nah, kalau misalnya seorang petani ya, dia itu membuat perangkap mungkin untuk memperangkap serigala atau binatang-binatang yang merusak tanaman dia pasti sembunyiin jeratnya itu di satu tempat yang tersembunyi, sehingga mangsanya ketika masuk ke dalam jeratnya itu dan akhirnya ketangkap gitu ya. Nah, hari Tuhan itu ibaratnya seperti itu. Ya, kita tidak tahu kapan itu mangsanya datang. Kita nggak tahu kapan Tuhan itu datang. Bahkan Tuhan Yesus sendiri bilang dia juga tidak tahu kapan hari Tuhan datang. Hanya Bapa di surga yang tahu kapan waktunya itu. Jadi hari Tuhan, hari kiamat itu adalah hari di mana semua orang nggak ada yang tahu. Dan dikatakan di sini bahwa
semua itu akan menimpa semua penduduk bumi ini. Jadi tanpa kecuali, nggak milih-milih, si Ani karena dia cantik jadi dia nggak kena hari Tuhan, dia nggak kena hari kiamat. Tidak, semua pasti mengalami hal yang sama, yaitu hari Tuhan, yaitu hari di mana Tuhan datang untuk memilah orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa berjaga-jaga? Bagaimana supaya kita siap? Ya, bagaimana supaya kita siap untuk menghadapi hari itu? Yang pertama yaitu dikatakan dalam Alkitab adalah berdoa. Ya, dikatakan di sini bahwa Yesus pada siang hari Yesus mengajar di bait Allah dan malam hari dia keluar dan bermalam di Bukit Zaitun. Ngapain Yesus di Bukit Zaitun? Yesus di Bukit Zaitun dia berdoa. Ketika siang hari dia berkarya, ketika siang hari dia melakukan banyak mukjizat-mukjizat, dia menyembuhkan orang, dia membangkitkan orang. Ya, dia mengajarkan tentang hukum Taurat, ya, dia mengajarkan tentang firman Tuhan. Tetapi tiap malam dia tidak pernah lupa untuk berdoa. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk berjaga-jaga yaitu berdoa. Berdoa ada makna dari doa. Doa adalah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena kita manusia, kita hidup dalam kedagingan, ya, dalam dagingnya, kita ini tidak bisa hidup sendiri. Kita ini nggak punya kemampuan, mau sehebat apapun kita, sekuat apapun, sebadannya se-strong apapun, kita ini hanya dari daging. Kita butuh orang, ya, yaitu siapa? Yaitu Tuhan. Kita nggak bisa hidup sendiri tanpa pertolongan dan tanpa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ini debu, ya. Dikatakan bahwa kalau orang meninggal gitu ya, debu akan tanah akan kembali menjadi tanah, debu akan menjadi debu. Kita ini hanya terdiri dari tanah. Ingat ya penciptaan ya, bahwa di mana Tuhan itu mengambil tanah ya, lalu dia menghembuskan nafasnya. Ya, jadi kita ini hanya tanah, kita nggak ada sesuatu hal pun yang bisa kita banggakan, karena ini kita hanya tanah, kita mengandalkan Tuhan, kita nggak punya kekuatan apapun. Salah satunya cara yaitu kita mengandalkan Tuhan dengan berdoa, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada kuasanya Tuhan, kepada otoritasnya Tuhan. Ya, Tuhan saja yang notabene dia adalah Allah gitu ya, tetapi dia juga menyempatkan waktu untuk berdoa. Bahkan adik-adik ingat ya kisah sebelum Yesus itu disalibkan, Yesus itu berdoa, ya, dia berdoa di Bukit Zaitun, dia berdoa sampai dia menangis dan tangisannya itu seperti darah. Dan sebelum dia berdoa pun dia sudah berkata dia memberikan nasihat ya kepada murid-muridnya untuk berjaga-jagalah. Tetapi apa yang dilakukan oleh murid-murid itu? Ternyata mereka tertidur. Ya, mereka tertidur. Padahal Tuhan sudah bilang berjaga-jagalah, tetapi mereka melakukan hal itu. Sama seperti kita manusia, mungkin kita pernah sama seperti murid-murid Yesus. Yesus sudah setiap kali di Alkitab sudah dikatakan berjaga-jagalah, tetapi kita suka tertidur. Kita suka tidak mengandalkan doa, kita tidak berdoa, sehingga kita tertidur dalam keduniawian kita. Ya, kita harus berjaga-jaga dari pesta pora. Dunia memberikan segala hal yang menggiurkan, dunia memberikan segala hal yang glamor yang membuat kita seakan-akan senang untuk party, untuk berpesta pora, ya, untuk menikmati keduniawian, mabuk-mabukan, free sex, narkoba, atau pergaulan yang tidak bebas, pergaulan yang tidak baik yang lain gitu ya.
Banyak hal termasuk sekarang ini sedang maraknya, yaitu sesama jenis, ya, pergaulan sesama jenis. Ya, itu sangat tidak boleh dilakukan. Katakan juga kemabukan. Kemabukan itu bukan soal minum saja, tetapi ketika kita sudah addicted, kita sudah seperti tersirap dengan media sosial, game online, atau mungkin hal-hal yang lain, ya, itu kita sudah masuk ke dalam kemabukan. Kita sudah mendewa-dewakan kita mendewa-dewakan media sosial, kita mendewa-dewakan game online, sehingga dengan hal-hal itu kita lupa untuk dekat kembali kepada Bapa. Kita lupa untuk berdoa, ya. Kita lupa untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Nggak punya waktu untuk Tuhan. Kita sibuk dengan keduniawian kita. Kita sibuk setiap hari posting di Instagram, ya, selfie, posting makanan, posting segala hal-hal yang menurut Kalisa kurang berguna. Bukan tidak berguna, ada bergunanya juga, tapi kurang berguna. Ya, kalian lupa untuk mencari waktu sedikit untuk Tuhan. Nah, selain berjaga-jaga, selain berdoa, kita harus berjaga-jaga dengan cara berdoa. Selain berdoa, ya, kita juga harus bisa mengendalikan diri kita. Itu adalah salah satu cara untuk berjaga-jaga, yaitu mengendalikan diri. Ya, pengendalian diri kita bisa kita lakukan dengan berpuasa. Jadi ada dua, ya. Yang pertama, cara kita berjaga-jaga yaitu berdoa. Yang kedua adalah berpuasa. Kalau bicara dengan berpuasa, Kalisa mau sharing sedikit. Ini bagus banget, ya. Waktu itu ceritanya Kalisa, waktu itu Kimi mendapat soal IPA, gitu ya, pelajaran IPA dari gurunya. Dikatakan bahwa soalnya fase apa, ya, fase terjadi pada kupu-kupu, fase apa yang terjadi pada kupu-kupu, di mana fase itu kupu-kupu harus berpuasa. Adik-adik tahu nggak jawabannya? Waktu itu Kalisa nggak tahu, dan Kalisa buka di Google dan Kalisa menemukan bahwa fase puasanya kupu-kupu adalah dimana ketika dia menjadi sebuah kepompong, menjadi sebuah pupa. Adik-adik udah pasti tahu, ya, anak SMP pasti kalian sudah SMP SMA sudah tahu pelajaran tentang metamorfosis kupu-kupu, dimana ketika dia menjadi telur, dia akan menjadi ulat, dan dia akan menjadi kepompong, dan akhirnya dia menjadi sebuah kupu-kupu yang indah. Nah, adik-adik tahu nggak, sebelum kupu-kupu itu menjadi sebuah kupu-kupu yang indah, yang disukai orang, yang dicari orang, adik-adik tahu nggak, dia pernah melakukan fase ulat. Fase menjadi ulat. Adik-adik tahu, ya, ulat, ya. Kalau Kalisa dengar ulat aja udah geli, ya. Berasa kayaknya gatal seluruh tubuh kalau dengar kata-kata ulat. Ya. Adik-adik tahu nggak? Fase ulat itu adalah fase kupu-kupu, di mana fase kupu-kupu itu fase yang sangat menyebalkan. Fase yang sangat merugikan, banyak ruginya. Ya, ketika menjadi ulat, petani itu membasmi ulat-ulat. Karena apa? Karena ulat itu merusak hasil panennya dia. Ya, begitu pula kalau ketika kita kena ulat, ya ampun, gatelnya setengah mati, ya. Bisa-bisa sampai bisa masuk ke rumah sakit. Bahkan kakak sekolah minggu kita bernama Dimas pernah kena ulat, ya, sampai dia itu sekucur tubuhnya itu merah seperti kepiting. Gatalnya luar biasa, harus minum obat untuk menghilangkan rasa gatal itu. Ya, jadi kupu-kupu itu pernah menyebalkan, pernah mengalami mengalami suatu tindakan yang menyebalkan. Ya, tetapi ketika dia berpuasa menjadi kepompong, ya, menjadi pompong, dia harus berpuasa. Dia menahan kerakusan dia,
waktu jadi ulat dia rakus, makan daun dihabisin semua gitu ya. Ketika dia menjadi kepompong, dia berusaha mengendalikan diri. Dia tidak banyak makan, dia diam, dia berpuasa di dalam kepompong itu. Dan akhirnya ketika dia bisa mengendalikan keinginan daging dia menjadi kupu-kupu yang indah. Ya, sama seperti kita manusia. Kita pernah menjadi si ulat yang menyebalkan. Saatnya ini sekarang kita harus menjadi kepompong. Kita harus menjadi pupa, di mana kita harus bisa mengendalikan diri kita. Kita harus berpuasa. Berpuasa dari apa, Kak? Apa saya nggak boleh makan? Berpuasa itu tidak hanya sekedar makan. Berpuasa itu memiliki pengertian yang lebih luas, yaitu bisa saja mungkin adik-adik saat ini sedang addicted bermain gadget ya, bermain game online, atau mungkin kalian saat ini sedang ada yang berusaha untuk keluar dari jeratan narkoba atau seks bebas gitu ya. Nah, di saat inilah dimana kita harus menjadi sebuah kepompong, menjadi sebuah pupa. Kita harus bisa mengendalikan diri. Kita berpuasa dari keinginan-keinginan yang membuat kita tergiur. Ya, kita coba yuk mengendalikan diri kita. Yang tadinya kita tahu, aduh kita kayaknya, kalau ngeliat HP aja tuh kayak kepingin banget main gitu ya. Coba kita mengendalikan diri kita. Kita berpuasa. Berpuasa untuk tidak bermain gadget. Ketika kalian sudah bisa mengendalikan diri kalian dengan berpuasa terhadap keinginan daging kalian, kalian akan menjadi kupu-kupu yang indah. Menjadi kupu-kupu yang disenangi banyak orang. Menjadi kupu-kupu yang memberikan daya tarik semua orang. Bahkan memberikan daya tarik untuk orang-orang lihat. Ya, wah, dengan keindahannya. Ya, kalian bisa loh seperti itu ketika kalian berpuasa terhadap kedagingan kalian. Kalian akan menjadi luar biasa dipakai Tuhan. Menjadi kupu-kupu yang luar biasa. Ya, ketika kalian mau dibentuk, ketika kalian mau mengendalikan diri kalian, kalian siap dibentuk, kalian akan amazing. Kalian akan menjadi surprise gitu ya, menjadi sangat terkejut dengan apa yang akan terjadi kepada kalian. Ya, jadi itu kita coba dulu deh. Saat ini yang kalian bisa lakukan sebagai para remaja yaitu dengan cara berjaga-jaga, yaitu dengan cara berdoa dan mengendalikan diri kita dengan berpuasa. Berpuasa sini bukan soal makan saja ya, tetapi dengan keinginan daging kita. Yuk, kita sama-sama kita berjaga-jaga. Waktu Tuhan sudah dekat. Kalisa tidak menakut-nakuti kalian. Di Alkitab sudah dikatakan, di Wahyu sudah dikatakan bagaimana nanti hari Tuhan akan datang. Ya, ada sangkakala atau segala macam. Dan dunia ini sudah menunjukkan banyak peristiwa-peristiwa, banyak tanda-tanda akhir zaman. Jangan sampai kita didapati Tuhan tidak layak. Kita didapati Tuhan sebagai kambing bukan domba. Sia-sia kita beribadah, sia-sia kita berdoa, sia-sia pengorbanan kita selama ini. Waktu dan tenaga dan semuanya pikiran kita untuk Tuhan, tetapi Tuhan tidak mendapatkan kita layak. Yuk adik-adik, Kalisa juga ini sebagai peringatan untuk Kalisa, mengingatkan Kalisa untuk kita semua ya. Yuk kita belajar untuk berubah menjadi sebuah kupu-kupu yang indah. Kita berjaga-jaga yuk, jangan sampai kita seperti 5 gadis bodoh yang pelitanya padam ketika si pengantin datang untuk menjemput. Yuk kita sama-sama menjadi 5 gadis bijaksana yang ketika mempelai datang, mempelainya menemukan dia pelitanya masih menyala. Dan akhirnya mereka masuk ke dalam perjamuan. Kalisa selalu berdoa, kita semua suatu saat nanti ketika Tuhan datang, kita semua diangkat ke surga.
Ya. Oke, sekian firman Tuhan hari ini. Yuk, kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang boleh mengingatkan kami akan kedatangan-Mu kedua kali. Bapa, Engkau pernah naik ke surga. Engkau bangkit dari kematian dan naik ke surga. Dan kami tahu suatu saat Kau akan kembali. Persiapkan hati kami Tuhan, persiapkan hidup kami Tuhan, untuk ketika Kau datang Tuhan, kami seperti gadis yang bijaksana. Biarlah kami hari-hari ini Tuhan, kami menggunakan waktu yang tersisa Tuhan, waktu yang kami miliki Tuhan dengan sebaik-baiknya. Kami boleh memperbanyak doa, mendekatkan diri kami kepadamu, karena kami tidak mampu sendiri Tuhan. Dan biarlah kami juga boleh berpuasa Tuhan, bukan hanya berpuasa makanan, tetapi juga berpuasa terhadap keinginan-keinginan daging kami. Mungkin dunia mengiurkan, dunia menghasut kami untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Tetapi kami Tuhan boleh tetap tegar bersamamu. Kami boleh tetap berpegang teguh pada firman-Mu Tuhan. Kami boleh mengendalikan diri dengan berpuasa dengan atas keinginan-keinginan daging kami. Tuhan, kami undang Roh Kudus. Ubah hidup kami menjadi lebih baik Tuhan. Kami mau menjadi kupu-kupu yang indah, kupu-kupu yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami siap dibentuk. Kami siap Engkau pakai Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekian firman Tuhan hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini, ibadah hari ini mengingatkan kita selalu akan kebaikan Tuhan. Oke, shalom dan selamat hari Minggu, selamat Paskah untuk semuanya. See you again next week. Bye. God bless you.